Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Saudah binti Zumaha. Di tengah kota Mekah yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk jahiliyah, terdapat seorang wanita dari kalangan Quraisy bernama Saudah binti Zumah. Ia berasal dari nasab yang bersambung kepada Lui. Nenek moyang Rasulullah, ayahnya Zuma bin Qais, adalah salah satu orang yang lebih awal mengenal cahaya Islam dan memeluknya di masa-masa sulit. Ketika risalah Islam masih baru disampaikan, di tengah keangkuhan kaum musyrik Mekah, Saudah tumbuh dalam keluarga yang terhormat dan sederhana. Ia dikenal sebagai wanita yang penyabar, tenang, dan rendah hati dalam kehidupan awalnya. Saudah menikah dengan sepupunya sendiri, Sakran bin Amr, dari kalangan Quraisy. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdurrahman. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, Saudah dan suaminya termasuk orang-orang yang menerima kebenaran itu, meskipun harus menghadapi tekanan, hinaan, dan penganiayaan dari masyarakat sekeliling mereka. Bersama dengan kelompok kecil kaum mualaf lainnya, Saudah dan Sakran memutuskan berhijrah ke negeri Habasyah, Abisinia, demi menyelamatkan iman mereka. Mereka meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan harta demi menjaga keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di Habasyah, mereka hidup dalam ketenangan sementara. Namun, ujian belum berakhir saat kabar tersebar bahwa kondisi di Mekah telah berubah dan kaum Quraisy mulai melunak terhadap Islam. Beberapa orang memilih untuk kembali, termasuk di antaranya adalah Saudah dan suaminya. Namun, di tengah perjalanan pulang menuju Mekah, Sakran jatuh sakit di tanah asing. Di antara langkah-langkah yang menuju tanah air, Sakran wafat. Saudah menggenggam tangan suaminya yang dingin. Dengan air mata yang terus mengalir, ia memeluk putranya, Abdurrahman, menatap ke depan dalam kehampaan yang dalam. Ya Allah, suamiku telah kau panggil. Aku tak punya siapa-siapa, namun aku masih punyamu. Sudah kembali ke Mekah, dengan hati yang penuh luka, ia kini seorang janda, tanpa pelindung, tanpa harta, dan membawa anak kecil. Di Mekah, status janda seringkali menjadi aib dan dianggap beban. Kaum wanita tanpa suami rentan terhadap pelecehan dan tidak memiliki tempat di masyarakat. Lebih dari itu, keluarga Saudah belum menerima Islam. Ia dihantui ketakutan akan tekanan keluarganya dan bahaya dari para pembenci Islam yang masih berkeliaran. Di waktu yang sama, Rasulullah juga tengah dalam kesedihan mendalam. Abu Thalib, pelindung beliau di Mekah, wafat tak lama kemudian. Istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid, juga wafat. Dua cahaya penopang hidup beliau padam. Dalam waktu yang berdekatan, Rasulullah tenggelam dalam duka yang dalam. Tahun itu disebut oleh para sahabat sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, melihat kesedihan Rasulullah yang mendalam. Para sahabat merasa gelisah. Di antara mereka ada Khulafah binti Hakim, istri dari sahabat mulia Utsman bin Maz'ud. Ia adalah seorang wanita mukminah yang lembut dan penuh kepedulian. Suatu hari Khulafah mendekati Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tahu wafatnya Khadijah sangat menyedihkan hatimu." Nabi mengangguk pelan, "Ya, dia adalah ibu dari anak-anakku, penyejuk mataku, dan penolongku saat semua menolak aku." Beliau terdiam sejenak, menunduk, lalu berkata dengan lembut, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi?" Rasulullah terdiam, matanya berkaca. "Apakah ada seseorang setelah Khadijah?" Beliau berkata, "Boleh aku usulkan seseorang untukmu?" Nabi tidak langsung menjawab, namun senyum kecil di wajahnya menandakan isyarat persetujuan. Hula segera pergi menemui Saudah. Saat itu Saudah
tengah berada di rumahnya dalam kesendirian. Pakaian hitam berkabung masih membalut tubuhnya. Matanya masih sembab oleh tangis kehilangan suami. Hulah tersenyum lebar. "Wahai Sauda, hari ini kabar baik akan mengetuk pintumu. Hari ini hidupmu akan terlahir kembali." Saudah menoleh. Matanya berkedip heran. "Apa maksudmu Kula? Rasulullah ingin meminangmu." Saudah terdiam. Ia menutup mulutnya. Matanya membelalak. "Tak percaya. Apakah Rasulullah benar-benar ingin menikahiku? Aku hanya seorang janda, wanita tua yang sudah melewati masa mudanya." Kula mengangguk dengan meyakinkan. "Aku telah menyebutkan namamu padanya, dan beliau setuju. Dan aku diutus untuk meminangmu." Saudah menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Ia bukan sekedar merasa bahagia. Ia merasa terangkat dari jurang kesendirian dan kehinaan kepada kemuliaan yang tak terduga. Namun dengan adab dan kehormatan, ia berkata, "Aku tidak akan mengambil keputusan tanpa izin ayahku." Setelah hula, kembali kepada Nabi. Dengan membawa jawaban positif dari Sauda, ia menyampaikan hal itu dengan penuh sukacita. "Wahai Rasulullah," Sauda menyetujuinya. "Ia akan menjadi bagian dari rumahmu dengan izin ayahnya." Rasulullah mengangguk tenang. Di matanya tersimpan harapan yang dalam. Bukan karena mencari istri pengganti, tetapi karena kebutuhan akan pendamping yang mampu menghapus kesepian, mengasuh anak-anaknya, dan menopang semangat di saat dakwah tengah menghadapi badai besar. Ayah Saudah pun menyetujui pinangan itu dengan kalimat yang menyejukkan. "Muhammad adalah pria yang besar, mulia dan terhormat, tapi tanyalah kepada Saudah." "Khika." "Iya, setuhu." Maka aku setuju. Dan ketika Saudah menyatakan persetujuan penuhnya, ayahnya berkata, "Sampaikan kepada Muhammad, datanglah untuk melangsungkan pernikahan." Pernikahan itu berlangsung sederhana, namun mengandung makna yang luar biasa. Di bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian, ketika dunia Rasulullah sedang gelap oleh duka, Saudah hadir sebagai pelita, sebagai pengobat luka setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Ketika berita pernikahan itu tersebar, kaum musyrik Mekah terperanjat. Mereka menyangka Rasulullah akan menikahi perempuan bangsawan, muda dan rupawan. Namun ternyata beliau menikahi seorang janda tua sederhana yang tak lagi muda. Bagi kaum Quraisy yang menilai manusia dari harta, keturunan dan fisik, keputusan itu tak masuk akal. Namun di sisi lain, di mata para mukminin, ini adalah bentuk dari keagungan akhlak Nabi. Pernikahan itu menyelamatkan Sauda dari status sosial yang terpuruk, mengangkat martabatnya, dan menjadikan rumah tangga beliau kembali hangat dan terisi. Sejak hari pertama, Sauda mengisi rumah tangga Rasulullah dengan ketulusan dan kebahagiaan. Ia menerima amanah berat, mengasuh Fatimah dan Ummu Kulsum, dua anak Rasulullah dari Khadijah yang masih belia. Meski dirinya sudah tua, tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia memperlakukan anak-anak Nabi seperti darah dagingnya sendiri. Ia membimbing memasak, menyisir rambut mereka, dan mengajarkan kesabaran dalam setiap kelembutan. "Fatimah, mari sayang, duduklah di pangkuanku. Ibumu, Khadijah, adalah wanita mulia. Tapi mulai hari ini, izinkan aku mengusap air matamu sebagai ibumu yang baru." Saudah tidak memiliki kecantikan fisik yang mempesona. Ia tidak dikenal karena kecerdasannya seperti Aisyah atau karena nasabnya seperti Hafsyah, namun Saudah memiliki sesuatu yang sangat langka: kehangatan dan humor yang menenangkan hati Rasulullah. Ia adalah sosok yang menyenangkan. Ia tidak pernah membebani Rasul. Bahkan sebaliknya, ia seringkali menghibur beliau dengan canda-candanya. Suatu hari, Saudah berkata kepada Nabi dengan wajah serius, "Wahai Rasulullah, semalam aku salat malam, dan aku mendengar suara di atap rumah." Rasulullah menatapnya penuh perhatian. "Lalu apa yang kau lakukan, wahai Saudah?" "Aku diam karena kupikir mungkin itu malaikat. Tapi kalau ternyata itu Abu Hurairah yang lewat, aku akan usir dia pakai sapu lidi." Rasulullah tertawa. Tawanya renyah. Dalam tulus canda, Saudah selalu berhasil menghadirkan senyuman di wajah beliau yang lelah. Setelah hijrah ke Madinah, Saudah tetap menyertai perjalanan suaminya. Ia termasuk gelombang awal wanita yang berhijrah ke Madinah.
Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi dengan 2 unta dan 500 dirham ke Mekah. Tugas mereka adalah membawa Fatimah, Ummu Kulsum, Saudah, Ummu Aiman, dan Usama bin Zaid menuju Madinah. Perjalanan itu berat, panas gurun menyengat, tapi di punggung unta, Saudah memeluk Fatimah dan Ummu Kulsum. Ia tak peduli pada usianya, yang ia pedulikan hanya satu. Aku harus menjaga amanah ini, aku harus menjaga anak-anak Rasulullah. Di Madinah, Saudah menjadi istri pertama Rasulullah yang dibangunkan rumah khusus selama 3 tahun penuh setelah wafatnya Khadijah. Beliau tidak menikahi wanita lain, hanya Saudah yang mendampingi hari-harinya. Saudah dikenal sebagai wanita yang paling dermawan. Setelah Khadijah, suatu hari Umar bin Khattab mengirim 1 panci penuh berisi dirham kepada Saudah. Saudah bertanya dengan polos, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Dirham wahai Ummul Mukminin." Saudah melihat kanan kiri. Di depannya ada para wanita dan anak-anak fakir. Tanpa berpikir panjang, ia bagi semua dirham itu satu persatu. Tidak satu keping pun ia simpan untuk dirinya. Apa gunanya? Aku menyimpannya. Sedangkan aku punya tempat tidur, segelas air dan sepotong roti untuk hari ini. Tahun-tahun berlalu sejak hijrah. Madinah menjadi pusat dakwah, tempat Rasulullah membangun masyarakat yang berdasarkan keimanan. Seiring waktu, Rasulullah menikah lagi. Demi kemaslahatan umat, muncullah istri-istri lain seperti Aisyah, Hafsyah, dan yang lainnya. Di tengah mereka, Saudah binti Zumah tetap hadir. Sebagai pelita yang tenang dan bersahaja, meski usianya jauh lebih tua dan secara fisik tidak seelok Aisyah atau istri-istri lainnya, Saudah tidak pernah merasa iri atau rendah diri. Ia tahu posisinya, ia tahu cintanya kepada Rasulullah bukan lagi perkara dunia tetapi ibadah. Ia mencintai Rasulullah karena Allah dan menginginkan kebersamaan di akhirat, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat. Suatu waktu terjadi perselisihan kecil di antara istri-istri Rasulullah. Mereka memohon tambahan nafkah rumah tangga dari beliau. Rasulullah yang hidup sangat sederhana tidak menjawab dengan kekerasan. Namun, beliau memberi pilihan. Barang siapa yang ingin tetap bersamaku, maka bersamaku dengan kesabaran dan kesederhanaan. Namun jika ingin dunia, maka aku akan memberimu dengan baik. Lalu kita berpisah dengan hormat. Perkataan itu mengguncang hati para istri. Tidak sedikit dari mereka yang menangis dan berpikir keras. Dan di tengah semuanya, Saudah datang mendekat dengan wajah penuh ketulusan. Ia berkata pelan, namun tulus, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki permintaan apa-apa. Aku tahu usiaku sudah tua, dan aku tak bisa seperti istri-istrimu yang muda. Tapi aku hanya ingin tetap menjadi istrimu, agar kelak di hari kiamat, aku dibangkitkan bersamamu. Aku hanya ingin bersama engkau di dunia dan akhirat." Kalimat itu menggugah hati Rasulullah. Beliau tersenyum lembut dan membiarkan Saudah tetap bersamanya hingga akhir hayat. Walaupun usianya tidak muda, Saudah tidak pernah tinggal diam dalam perjuangan. Ia turut menyertai Rasulullah dalam beberapa peristiwa penting, di antaranya Perang Khaybar. Di medan Khaybar, ia tidak mengangkat senjata, namun ia menyuapi para mujahid, menyiapkan perbekalan, membalut luka-luka, dan menghibur mereka yang sedang rindu keluarganya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Rasulullah memberikan 70 ritel kurma dan 20 ritel jelai untuk Saudah dari harta rampasan Perang Khaybar. Ini menunjukkan bahwa kehadirannya di sana bukan simbolik, melainkan nyata dan tulus. Kemuliaan Saudah tak hanya tampak dari sikap lembut dan candanya kepada Rasulullah, tapi juga dari kelapangan tangannya kepada fakir miskin. Sikap itu mengingatkan semua orang kepada Sayyidah Khadijah. Dan memang benar, setelah Khadijah, Saudah adalah wanita paling dermawan di antara istri-istri Rasulullah. Seiring berlalunya waktu, Rasulullah wafat, dunia berguncang, Madinah sunyi, para sahabat menangis terseduh, dan Saudah menangis dalam diam. Ia tidak meraung. Tapi setiap kali melihat tempat duduk Nabi, wajah Nabi, canda Nabi, dadanya terasa sesak, namun ia tetap sabar.
ia tidak menikah lagi. Ia menjaga kehormatannya sebagai Ummul Mukminin. Ia hidup dalam kesederhanaan, dalam diam, dan dalam ibadah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, hak-hak para istri Nabi terus dijaga. Mereka diberi penghormatan. Namun, Sauda tidak pernah menggunakan itu untuk meminta lebih. Ia tetap hidup di rumah kecilnya dengan sedikit makanan, banyak zikir, dan penuh tawakal. Di antara semua istri Rasulullah, Sauda adalah simbol kesetiaan. Ia hadir saat Rasulullah sangat membutuhkan pendamping. Di tengah kesedihan atas wafatnya Khadijah, ia merawat anak-anak beliau dengan penuh kasih. Ia menghibur Rasul dengan canda sederhana. Namun penuh cinta, ia tidak pernah mengeluh karena dimadu, tidak pernah menuntut lebih, tidak pernah marah karena merasa tua. Ia tidak mengejar dunia. Ia hanya ingin satu hal. Aku ingin tetap menjadi istrimu, wahai Rasulullah, agar kelak di akhirat aku bisa bersamamu. Hari ini nama Sauda binti Zumah mungkin tidak sering disebut dalam mimbar-mimbar. Ia bukan ibu dari para keturunan Rasul. Ia tidak terlibat dalam debat besar dan tidak menulis ilmu, tapi di rumah Rasulullah, ia adalah cahaya yang menenangkan, dan dalam sejarah Islam, ia adalah lambang kesetiaan, pengabdian, dan cinta yang murni. Ia adalah wanita yang ditinggal suami dalam kesedihan. Ia adalah janda yang diangkat menjadi ratu rumah tangga Rasul. Ia adalah pendamping yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya dirindukan. Di akhir hayatnya, ia tersenyum dan pergi dengan damai. Ia tahu ia telah menjalankan perannya, dan kini ia menanti di sisi suaminya yang mulia, di surga yang dijanjikan. Ya Allah, kumpulkan aku bersama kekasihku Muhammad, Rasulmu, dan dengan istri-istrinya yang lain di surgamu yang abadi. Amin. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Saudah binti Zumah, yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.